alladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian rutin Ahad pagi yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini pagi yang diiringi dengan hujan rintik-rintik. Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua di pagi hari ini. Marilah sebagai insan yang beriman tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari Ahad ini tanggal 1 Februari dan juga bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar, diberikan nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah, hari ini kita dikuatkan oleh Allah masing-masing, atau para santri dari asrama dari kamarnya masing-masing untuk hadir di masjid ini. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali untuk mengisi kajian rutin. Kajian rutin hari ini saya ingin mengambil tema, yaitu bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Namun sebelumnya, para jamaah sekalian, supaya lisan kita berzikir, hati juga berzikir, ya, mari kita awali dengan tahsin Al-Quran, surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah 183. Tinggal ikuti saja saya, ya. Saya awali kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Suaranya dikeluarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Alhamdulillah sudah dikir kita ya dengan qiraatul Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali tadi dari surah Al-Baqarah 183. Insyaallah sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Maka biasanya ada tarhib Ramadan dalam rangka menyambut. Nah, di sini kita akan sedikit mengkaji tentang ibadah puasa. Apa persiapan untuk menyambut bulan Ramadan? Bulan yang agung. Bulan yang di dalamnya Allah menjanjikan pahala yang berlipat. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman dan dia memahami, mengetahui bagaimana
fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Maka persiapannya paling tidak ada 5. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka persiapan pertama adalah persiapan iman. Persiapan apa? Iman. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Yang ketiga adalah persiapan amal. Yang keempat adalah persiapan mal. Apa itu mal? Harta. Dan yang terakhir adalah persiapan fisik. Persiapan apa? Fisik. Yang pertama adalah persiapan iman. Kenapa iman? Karena memang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang penuh cinta, panggilan yang penuh dengan kasih sayang, wahai. Kalimatnya apa? Wahai. Ya ayyuha, wahai. Wahai orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Membenarkan, yaitu hati membenarkan, meyakini. Meyakini itu, yakin itu, tasdiqun bil qalbi itu lahir karena dia paham, karena dia mengerti, karena dia tahu, maka akhirnya yakin, hatinya yakin. Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan apa? Lisan. Maka illallah, yaitu kalimat la ilaha dinafikan, tidak ada Tuhan. Kemudian illallah, kecuali hanya Allah. Kita hadir di sini ini karena siapa? Allah. Kita mendapatkan rizki karena Allah. Kita sehat karena Allah. Kita selamat karena Allah. Jadi yang ada adalah Allah, Allah. La ilaha illallah. Nah, ini iman itu, keyakinan di dalam hati ini. Maka orang yang senantiasa memperbaiki iman itu, dia akan merasakan kehadiran Allah. Baik dikala suka maupun dikala duka. Ketika senang bersama Allah, ketika lagi mendapatkan keuntungan bersama Allah, dalam pekerjaan senantiasa bersama Allah. Bahkan dalam keadaan duka, dalam keadaan sesulit apapun, orang yang beriman itu akan senantiasa merasakan kehadiran Allah. Sesulit apapun. Contoh, Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh siapa? Raja Namrud, ya kan? Dalam kesulitan apapun Nabi Ibrahim senantiasa bersama Allah. Akhirnya api yang panas itu, yang tadinya panas menjadi apa? Dingin. Kenapa? Karena bersama Allah. Nabi Nuh alaihi salam ketika ada banjir, banjirnya ya mungkin sekarang belum ada yang menandingi
banjirnya Nabi Nuh. Kenapa direwetkan, dikisahkan dalam Al-Quran sampai bukit saja tenggelam, ya kan? Dalam Al-Quran dikisahkan. Kalau sekarang yang tenggelam apa? Rumah paling ya, bukitnya belum tenggelam kan? Nabi Nuh sampai tenggelam gitu kan. Tapi Nabi Nuh selamat. Kenapa? Karena bersama Allah. Nabi Yunus di dalam perut ikan, gelap gulita. Tapi Nabi Yunus ini dia mendapatkan kehadiran Allah. La ilaha illa anta. Anta itu siapa? Anta itu kamu. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Berarti merasakan kehadiran Allah. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nah ini. Maka kita bisa berada di bulan Sya'ban itu karena Allah. Kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa pun harus yakin kebersamaan dengan Allah. Kita akan bisa melaksanakan, memaksimalkan ibadah suci di bulan Ramadan ini kalau kita sudah menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah makna daripada apa? Iman, persiapan imannya ya. Kalau imannya sudah mantap, sudah kuat, puasa yang berat itu nanti terasa ringan. Kira-kira puasa itu berat apa tidak? Berat lah. Biasanya kita makan pagi, makan siang, makan sore, ya kan? Tahu-taunya suruh berhenti. Berat apa tidak? Berat. Makanya ada juga sebagian orang yang tidak bisa berpuasa bukan karena tidak kuat, karena imannya tidak kuat. Coba aja nanti banyak yang tidak berpuasa itu. Kalau di sini insya Allah puasa semua ya. Maka di sini kita perlu menguatkan iman, ya, iman ini supaya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya berdasarkan iman. Sehingga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan selalu diawali dengan iman. Man shoma imanan wahtisaban. Iman dulu. Man shoma imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan apa? Iman. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena memang pahala puasa itu istimewa. Bahkan dalam hadis dikatakan as-shaumu li, puasa adalah untukku, wa ana ajzibi, maka aku nanti akan membalas. Sedangkan amal ibadah yang lainnya selain puasa itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat apapun ibadahnya. Puasa sunnah, sholat sunnah itu seperti pahala sholat fardu gitu kan. Jadi pahalanya berlipat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka ghufira itu apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah kesempatan. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penerima taubat. Maka Ramadan ini harus betul-betul kita persiapkan. Yang pertama adalah apa? Iman. Kemudian apa perintah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman? Perintah itu adalah permintaan dari atas ke bawah. Allah memerintahkan talabul fi'li minal a'la ilal adna. Apa? Kutiba alaikumus siyam, bimakna furidho, diwajibkan atas kalian apa? As-siyam, berpuasa.
Maka ketika kita berbicara tentang puasa, berarti persiapan yang kedua adalah fikih ilmu. Persiapan ilmu bagaimana puasa itu berdasarkan ilmu. Nah, di sini saya ingin membacakan idza syahidta syahra ramadan bi ru'yatil hilal au syahadati adlin au bim bistikmali sya'bana 30 yauman in ghamma au bil hisab. Bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan, satu dengan melihat bulan, atau dua dengan persaksian orang yang adil, tiga atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari apabila berawan, empat atau dengan hisab, dengan ilmu hisab, maka fasum mukhlisan niyataka lillahi ta'ala, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena kita mengikuti manhaj tarjih, ya, kita yakin sesuai dengan maklumat yang disampaikan, insya Allah kita puasa dengan mengikuti maklumat. Tadi di sini au bil hisab, dengan hisab. Ramadan kali ini insya Allah akan jatuh pada hari apa? Rabu, tanggal 18 Februari. Gak usah tengok kanan kiri, dah mantap. Mantap, tanggal berapa? 18, 1 Ramadan. Nah, kalau sudah bisa menentukan itu, maka berpuasalah. Berpuasa. Apa itu puasa gitu kan? Apa itu puasa? Puasa itu apa? Al-imsak. Al-imsak, menahan diri, anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Tidak makan, tidak minum, wagosyanin nisa, dan berhubungan suami istri. Kapan mulainya? Min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Karena Tuhan, dan berniat puasa sebelum fajar. Niat puasa itu mulai kapan? Setelah maghrib sampai sebelum fajar, malam hari niatnya. Kita berniat karena Allah. Nah, di sini karena Allah. Puasa itu bukan karena siapa-siapa. Karena Allah itu maknanya apa? Lillahi ta'ala, ikhlas. Ini penting. Ikhlas ini penting. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bersih. Ikhlas itu jernih. Ikhlas itu, kalau dalam bahasa Arab ada kalimat ma'ul khalis, air yang bersih, jernih, air yang bening, gitu kan. Ikhlas itu ibaratkan ada air, airnya bersih, jernih, tapi ada kotorannya. Maka kotorannya harus dihilangkan. Setelah dihilangkan, maka jadi air yang bersih, ikhlas. Nah, kotoran-kotoran itu apa? Nah, itu kotoran-kotoran itu harus dihilangkan. Jadi yang namanya ikhlas itu berhubungan dengan tujuan. Tujuan itu apa? Gayah, maksud. Jadi ibadahnya karena Allah. Ini penting. Kenapa harus ikhlas? Karena ibadah itu akan diterima bila mana memenuhi dua syarat. Salah satu syaratnya adalah harus karena Allah. Bukan karena apa? Saya puasa niatnya supaya badan saya langsing. Wah.
Biar apa lagi? Mengurangi kolesterol. Yaitu dampak aja, efek saja. Tapi niatnya harus benar-benar karena Allah. Lillahi ta'ala. Dan puasa itu memang mengajarkan keikhlasan. Ya kan? Puasa itu mengajarkan ihsan. Mengajarkan apa? Ihsan. Ihsan itu ya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Anak-anak kan di bulan Ramadan, misalnya anak-anak ini masih kecil-kecil ini ya, di bulan Ramadan kunci kamar, di kamar banyak makanan minuman, anak ini dia tidak akan berani berbuka walaupun tidak ada orang, tidak kelihatan siapapun, tapi anak ini sudah tertanam dalam jiwanya, Allah maha melihat, nggak berani kan? Nah, maka puasa juga melatih keikhlasan, ihsan. Karena tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun, ya kan? Sedangkan takwa itu akan dicapai, takwa itu akan digapai kalau kita bisa mengintegralisasikan 3. Iman, yaitu keyakinan, Islam, makna pasrah, tunduk atas perintah-perintah Allah, kemudian ihsan. Iman, Islam, dan ihsan diintegralisasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, maka hasilnya insya Allah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Inilah hebatnya puasa. Nah, kemudian dilanjutkan di sini, fasum mukhlisan niyataka lillahi ta'ala wa ajmi'is siyam qabla al-fajri illa an takuna haidhan aw nafsa'a fa'aftiri waqdhihi fi yaumi akhar wa in kunta maridan aw ala safar falakal iftar thumma qdhihi mutatabi'an aw mutafarriqan fi yaumin ukhra. Wa in syaqqa 'alaika as-shaumu likibarik aw maradin muzminin la yurja bur'uhu falakal iftar aidan wafdi bi it'ami miskin likulli yaumin muddun wa kadza li hamlin aw irda'in. Nah ini. Kecuali bila kamu wanita. Wanita ada di sini, wanita ada ya. Wanita hai gitu kan. Sedang datang bulan atau sedang nifas, maka berbukalah dan gantilah puasa pada hari lainnya. Bila kamu sedang menderita sakit atau bepergian, safar gitu, maka bolehlah kamu meninggalkan puasa, kemudian menggantinya pada hari yang lain dengan berturut-turut atau berpisah-pisah. Nah, jadi kalau sakit atau jadi musafir, wa man kana maridhan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhar, namanya mengqadha. Dan bila berpuasa itu terasa terlalu berat, wa 'alal ladzina yutiqunahu gitu kan. Berpuasa itu terasa terlalu berat bagimu karena tuamu, karena tua niku karena umurnya sudah lanjut, umurnya sudah berapa? 80, 82, 90. Ibu saya tuh umurnya sekarang 86 karena lahirnya tahun 40. Tapi masih puasa itu. Nah, tapi kalau tidak puasa tidak apa-apa, kalau sudah sepuh tidak apa-apa. Saya sudah bilang, Bu, ya nggak usah puasa lah. Di sini ada perintahnya, kalau berat karena sepuhmu, karena tuamu,
atau sakit lama yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, sakit menahun, sulit untuk sembuhnya, tidak diharapkan sembuhnya, maka boleh berbuka dan berfidyah dengan memberi makan kepada orang miskin buat setiap harinya atau dengan memberikan 1 mud, setiap harinya 1 mud, ya. Nah itu. Saya sampaikan pakai ini aja, pakai fidyah aja, Bu. Enggak masih kuat katanya, masih apa? Masih kuat. Ya udah. Tapi kalau enggak kuat karena tuamu, karena sudah seput, ganti dengan apa? Fidyah. Tapi akhirnya ya dalam 30 hari itu paling kuatnya paling setengahnya, ya. Setengahnya bayar apa? Fidyah. Fidyah pakai apa? Pakai makanan pokok mud. 1 mud itu berapa? 0,7 kilogram. Atau digenapkan 8 ya. Atau mau digenapkan 1 kilogram juga bagus. Lebih baik ya kan? Nah, seperti itu. Atau diuangkan, memberi makan. Fafidiyatu to'am. To'am itu apa? Makanan. To'amu miskin. Kalau saya lihat di daerah itu, kalau pakai uang beda-beda. Beda-beda. Okay. Tergantung daerahnya. Kalau saya lihat di Basnyas itu 60.000. Berapa? 60.000. Tapi saya lihat juga di beberapa lajismu itu ada yang 40, ada yang 35, ada yang 25 gitu kan. Macam-macam. Tergantung daerahnya, kebiasaan makan setiap harinya. Setiap hari makan saya cuman nasi plus telur. Berapa kira-kira? Plus teh manis. Ya 16.000, ya udah 16.000 ada. Nah, monggo itu nanti ya, kalau pakai uang silahkan. Ya 60.000 kalau ngikuti Basnas, 40.000 ya. Atau pakai beras aja nggak apa-apa, karena memang ada aturan tuntunannya. Nah inilah materi tentang puasa dan siapa yang boleh tidak berpuasa. Fidyah memberi makan kepada orang miskin buat setiap harinya 1 mud. Begitu juga karena mengandung atau menyusui. Nah, mengandung menyusuinya terus menerus, maka boleh dengan membayar apa? Fidyah. Manhaj tarjih cukup dengan fidyah. Walaupun nanti ada pendapat yang lain, misalnya Imam Asy-Syafi'i itu ada beberapa qaul. Tapi kita mantap dengan tarjih, cukup membayar dengan apa? Fidyah bagi yang menyusui dan mengandung. Mubtilatus shaum. Idza tabayyana lakal fajru as-sani as-sadiqu fala taqul wala tashrab wala tuwaki imra'atak. Bila telah nampak fajar yang kedua, namanya fajar shadiq. Fajar apa? Shadiq. Di sini ada fajar shadiq ya? Kau sudah lulus. Namanya mantap ya, sudah fajar shadiq, berarti waktu subuh. Lahirnya pas waktu subuh itu, ketika dikumandangkan azan. Allahu Akbar lahirnya. Ya, oh namanya ini bagus. Fajar shadiq. Ya. Maka janganlah makan dan minum. Maka itu kalau di kita waktu subuh tidak boleh. Imsak itu waktunya apa? Imsak. Waktunya imsak itu waktu subuh itu. Kalau di kita kan imsak itu 10 menit sebelum subuh. Padahal aslinya imsak itu subuh itu. Ya kan? Kalau di kita imsaknya sebelum subuh. Ya itu enggak apa-apa, itu mungkin kebijakan para kiai zaman dulu. Imsak itu di sini lampu kuning 10 menit, terus
saya, bila tidak dapat maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Abot apa badan? 2 bulan berturut-turut gara-gara batal suami istri. Bila tidak dapat berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Bila tidak dapat juga maka berilah makan 60 orang miskin. 60 orang miskin, dalam riwayat kan dikatakan jangankan memberikan 60 orang miskin, dia juga termasuk apa? Orang miskin. Tiap orang 1 mud dan berpuasalah sehari untuk ganti puasa yang batal. Ini bagi yang batal ya. Yang membatalkan puasa itu apa? Makan. Yang lainnya berhubungan intim. Man yajibu alaihil qada. Siapakah orang yang berkewajiban mengqadha? Bila kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang tersebut di atas, maka gantilah pada hari lainnya. Kecuali kalau kamu kelupaan. Batalnya karena apa? Lupa. Lupa itu kalau di bulan Ramadan rezeki apa bukan? Rezeki. Biasanya hari pertama ya, biasa makan, biasa minum, lihat ada minum, langsung apa? Minum dia. Padahal lagi apa? Puasa. Dia nggak sadar lagi puasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan. Begitu kan? Tidak mengapa kamu gosok gigi, walau basa antastak. Gosok gigi boleh nggak? Boleh. Dan mandi karena kepanasan. Siang-siang panas, aduh suasananya nggak apa? Panas. Puasa itu berat, apalagi kalau di Arab dulu. Makanya puasa itu berat ya. Kalau tidak mempersiapkan puasa itu apa? Berat. Di sana ada musim panas, musim dingin. Pas musim panas, karena puasa itu kan nanti berputar sekitar musim panas, musim dingin. Nah, ketika musim panas, derajatnya 40 derajat ke atas. Bahkan saya pernah merasakan di Arafah itu, saya cek 54 derajat. Panas. Puasa pas musim panas berat. Kalau di kita kan enak-enak aja gitu. Puasanya standar gitu. Cuacanya standar. Pas musim dingin juga berat. Kenapa? Musimnya dingin Arab itu bukan artinya dingin kayak di kita. Di sana itu musim dingin, air itu apa? Sedot gitu kan. Setiap 4 jam itu kan kering. Nah, maka di sini wa antasila minal hur, maka mandi boleh ya, siang-siang. Saya lanjutkan bab puasa di sini. As-sahur wa iftar. Idza aradta an tasuma fatasahhar. Bila kamu akan berpuasa maka sahurlah. Wa akhir waqtahu, dan akhirkanlah waktunya. Jadi sunnahnya sahur itu diakhirkan. Sahurnya jam 3 itu bukan sahur. Itu makan malam. Sahur itu ya kalau Rasulullah memberikan contoh paling tidak ya setengah jam sebelum subuh ya, diakhirkan. Jadi setelah makan sahur, gosok gigi, persiapan menuju kemana? Ke masjid. Sahurnya jam 1. Wah, itu kan sahur. Jam 2, jam 3 habis sahur tidur. Subuhnya bablas. Ya kalau sahur di pesantren sini, di panti sini ya 3:30 lah ya. Berapa? Jam berapa? 3:30. Kenapa? Karena ngantri ya. Banyak. Kalau saya biasanya sahur itu ya setengah jam sebelum apa? Subuh. Wa mata zarabat, bila terbenam matahari maka cepatlah berbuka. Kalau berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Disegerakan. Ada pernah saya bertemu dengan orang batasnya itu lama, nanti aja Isa. Nggak disegerakan lah. Kenapa ini kok bisa? Ini katanya lebih afdol. Kenapa? Karena menahan kesabaran. Dari mana itu? Yang betul itu justru ketika datang waktu maghrib segera. Namanya ta'jil. Apa? Ta'jil. Alat tamrin awa ilam tajid ma. Dengan apa menyegerakannya? Dengan minum, dengan makan kurma. Bila tidak ada, dengan minum apa? Air. Dan berdoa waqul ba'dahu dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Minum. Bismillah. Ini tapi airnya bukan teh ya. Diusahakan air apa? Putih. Bismillah. Setelah itu apa? Dahabat duma wabdalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Atau dengan kurma. Makan kurma dulu. Bismillah.
dhama'u. Semoga haus lenyap, urat-urat segar. Jadi tadinya kan kering ya, segar dan tetap berpahala insya. Nah, sekarang yang terakhir dalam kitab ini saya baca. Fadailul a'mal idza kana ramadhanu fa'aktsir minas shadaqah. Bila sudah masuk bulan Ramadan, fa'aktsir, maka perbanyaklah sedekah. Wa mudarasatil Qur'an, dan menderas Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa qum qiyamal lail, dan sembahyanglah salat malam tarawih. Ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Berapa? Arba'an, 4 au masna, atau 2, wasalasan, kemudian diakhiri dengan 3. Wa taqif fil ashril awakhir, dan beriktikaflah pada monggo. Jadi selain puasa yang pahalanya Masya Allah, kemudian diikuti dengan memperbanyak apa? Sedekah. Makanya namanya persiapan mal. Persiapan apa? Mal. Hartanya. Ya semampunya. Memberikan makan minum bagi orang yang berpuasa, walau tamrin, walaupun dengan sedikit pun. Nah, berlomba-lomba, syukur-syukur, berbungkus-bungkus, ya kan? Artinya di sini Allah berikan kesempatan, ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba sedekah, berlomba-lomba untuk deres Al-Quran, baca Al-Quran. Apalagi kalau kita kaji lebih dalam, bab puasa itu di dalamnya ayat 183 tentang puasa, 184 tentang bab bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir, bagi orang yang keberatan karena usia, maka diganti dengan qada dan fidyah. Kemudian 185 tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka Ramadan itu Masya Allah banyak keistimewaannya. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, maka nanti kita tidak bisa maksimal, ya kan? Persiapan dari sekarang. Nah, kemudian ayat 186-nya tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ayat ini menerangkan apa? Doa. Kita memaksimalkan apa? Doa. Kenapa? Doa itu diijabah. Doa yang tidak ditolak adalah doanya orang yang berpuasa. Perbanyak doa. Perbanyak apa? Kemudian ayat selanjutnya itu bab tentang rumah tangga itu. Tapi dalam kondisi berpuasa. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya masalah berpuasa ini masih ada waktu mendalam lagi, kajian-kajiannya lebih dalam lagi. Saya hanya sekilas saja membacakan dalam kitab ini. Saya kira nanti apabila dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang lain banyak ya, silakan dipelajari untuk memperkuat iman
ilmu dan amal. Kemudian hal yang kelima adalah mempersiapkan fisik. Kalau fisik sudah ada bahasa, insya Allah Bapak Ibu kuat. Insya Allah apa? Kuat semua. Karena ini bukan ibadah fisik. Puasa itu sebenarnya hakikatnya bukan ibadah fisik. Kalau ibadah fisik itu haji, apa? Haji. Kalau puasa ya tidak terlalu mampu, semuanya mampu. Kalau imannya apa? Kuat. Karena yang paling penting iman. Kenapa berapa banyak orang yang kuat, yang sehat, yang fisiknya kuat tidak berpuasa? Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Jadi yang menentukan bukan fisik tetapi iman. Tapi fisik ini adalah kesehatan, ya. Mempersiapkan obat, mungkin yang punya penyakit mah, lambung dan sebagainya. Bagaimana strateginya dengan supaya pas bulan Ramadan tidak apa? Ampuh. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kelancaran dalam nanti melaksanakan ibadah puasa bersama keluarga di rumah, ya. Kita bisa menunaikan ibadah dengan baik-baiknya. Allah wafatul farid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian semoga dapat membawa kita jamaah sekalian. Dan juga ada dari kita serap bagi kembali jamaah yang kita serap kami persilakan. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab semampu saya. Bila mana ada yang terlambat, mohon maaf, nanti bisa ditanyakan ke yang lebih ahli, ya. Saya bacakan sebuah hadis dari kitab ini tentang bolehnya wali menggantikan puasa. Waqala di hadis Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa aiziyam qama anhu wal-wudu. Menurut hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal dia berbuka puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Jadi dia meninggal masih punya apa?
Utang-utangnya utang-utang uang, utang uang, utang uang aja wajib di yang bayar siapa? Ini mantan. Kemudian ada hadis lagi dari Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, padahal dia berhutang puasa nazar. Apa asumu anha? Apakah saya berpuasa menggantikannya? Kemudian Rasulullah menjawab, faqala Aqra'aiti laukana ala ummiki dari Rasulullah menjawab, ibumu berhutang, lalu kau membayar. Jawabnya, bagaimana pendapatmu seumpama ibumu berhutang, lalu kau membayarnya? Adakah itu dapat melunasi hutangnya? Jawabnya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala sumi antum nikah, puasalah untuk ibumu. Dilakukan oleh jamaah dan ahli hadis. Ini harus kita. Jadi bahas ini kalian ya. Kemudian yang kedua apa sih Pak? Ukuran satu mud. Mud keterangan 0, antara 0,6 sampai 0,8 kilogram berat. Atau digunakan 1 kilo berapa? Itu yang mentah Pak, yang apa? Tapi kalau yang makanan, al miskin beda ya. Kalau masih makanan beda, orang untuk makan. Berarti untuk makan itu beda-beda Pak. Anda lihat beda-beda. Tiap lagi itu beda-beda. Ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 40.000. Bahkan kalau dibatas berapa? 60.000. Bapak mengambil yang mana silakan, ya. Sesuaikan. Dia makan itu sehari berapa? Ya paling tidak makan sehari kalau 2 kali berapa? 30.000. Nanti ada juga yang 20.000 ya. Ada sekali atau 2 kali. Ada yang makan sekali. Ada yang makan sehari berapa? Kalau pakai makanan, tapi kalau pakai moderat ya, itu atau mau apa atau digunakan sekali. Gitu loh. Buat ini apa? Buat yang ukuran berarti kan tangan kita akan pertama sudah kecil ya. Benar gede alat dia. Kali kan 0,7. 0,8. Kalau lebih dari itu boleh nggak? Boleh, itu batasan minimal ya. Batasan minimal. Yang kedua, tadi gimana Pak? Minum, habis itu sahabat rumah. Gak lebih sudah. Iya. Itu pilihan salah ya. Ada yang pakai doa Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika am. Itu doa mungkin itu karakter hilang. Tapi ketika ada doa yang lain itu ada sumbernya dari Rasulullah, kita ambil yang saja. Doa waktu itu kuat sadar ajri ya Allah. Kemudian yang kedua, kalau salat tarawih ya. Salat tarawih itu istilah aja. Salat tarawih itu apa? Istilah. Makanya kalau yang gaya salat tarawih dalam kitab hadis tadi ditentukan. Karena tidak ada istilah tarawih. Adanya salat qiyamul lail. Ada apa? Qiyamul lail. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan tarawih yang berjamaah tidak ya kan? Itu istilahnya ulama saja. Nah, tapi yang kita ambil rakaatnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan oleh Bunda Aisyah itu beliau mengatakan sholat malamnya Rasulullah itu tidak kurang dari berapa? 11 rakaat. Beliau sholat arba'an, 4 dan rakaatnya panjang dan lama panjang dan tidak. Berarti itu panjang gitu kan, indah. Rukunya indah, sujudnya indah. Rukunya lama, sujudnya apa? Lama. Kemudian kalahkan tidak. Ada orang mengatakan begini, misalnya di channel Bidayahnya, itu mah 11 rakaat, apa namanya? Witir. Ya betul witir, maksudnya 11 rakaat itu witir. Kenapa? Karena ganti 23 rakaat itu witir. Kenapa? Karena 23 ganti. Bahkan dikatakan sholat maghrib itu sholat witirnya akhir siang. Sholat maghrib itu witirnya maksudnya kenapa? Karena maghrib apa? Tiga. Jadi gantian itu istilah. Apa witir itu istilah? Kalau dikatakan witir, terus gimana niatnya 4 rakaat? Niatnya sholat witir 4 rakaat itu kan bingung juga kalau gitu. Maka apa yang disampaikan Bidayahnya itu udah perlu dikaji dulu. Gimana kalau sholatnya 11 rakaat? Dua yang dua itu niatnya witir apa? Ya tidak lah. Yang dua sholat malam gitu kan. Dua yang witirnya 3 atau berapa? 1. Tapi kalau sudah jadi satu kesatuan 11 rakaat, nah itu istilahnya witir gitu kan. Kalau sudah satu kesatuan 23 itu witir gitu. Nah, jadi sholat tarawih itu ya sholat yang dilaksanakan sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Dilaksanakannya bisa di awal malam, di tengah malam, bisa di akhir malam. Saya tarawihnya mau tengah malam boleh, mau di akhir malam saja apa? Boleh. Nah kemudian ada hadis lalu orang tidak ada 2 witir. Kalau sudah witir, diakhiri ya udah jangan sholat. Karena witir itu apa? Penutup daripada sholat malam. Gitu Pak. Ya. Tarawih itu ya ahad itu cuma yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Ini satu dulu. Ya, kalau bicara Allah, ya, tentu berjamaah itu lebih semangat. Lebih apa? Semangat. Kalau kamu sendirian itu ya kurang semangat. Kalau berjamaah yang tadinya mohon maaf, karena kita kadang-kadang tersesat penyakit malas ya. Kalau berjamaah jadi apa? Semangat gitu kan. Maka semangat itu jadi afdal gitu kan. Afdal itu dalam artian lebih utama. Tapi nah itu beda lagi. Maka carilah tempat yang imamnya itu tumakninah. Cari tempat yang apa? Tumakninah. Jadi Bapak dari tempat tarawih yang imamnya tidak ngebut. Kenapa ngebut? Karena saking mahirnya jadi ngebut. Ya, cari yang tarawihnya bacaannya takbir, rukuk, sujudnya cuma begitu Pak. Jauh. Oh. Ya, saya memahami Bapak, jadi Bapak itu ingin tarawih yang baik, imamnya tidak terburu-buru, tapi tempatnya jauh yang beda. Yang dekat malah imamnya apa?
nyoput. Ya kalau bapak masaknya di mana? Apa? Kalau di rumah saja nggak sendiri kan? Baik, terima kasih. Pengumuman jumlah siswa di Masjid Al-Zaitun tanggal 1 Februari 2026 sekitar 73. Semoga menjadi berkah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.